Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur, kita bersuka cita karena hari ini kita merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Semua yang difirmankan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga, itu digenapi. Dan hari ini kita merayakan bersama-sama. Maka kita sungguh bersyukur, kita sungguh bersuka cita untuk karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk kita masuk dalam ibadah hari ini. Dalam waktu teduh, mari kita naikkan pujian. Oh Tuhan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu. Siapakah aku ini? Jemaat, saya undang bangkit berdiri, kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia, karena kita Ia disalibkan. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia,
kebaktian dalam menyambut Paskah dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau sekalian. Amin. Nats pembimbing dalam perayaan Paskah ini dari Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana orang-orang percaya di dalam segala abad dan tempat mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam perjalanan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat, sekaligus kita akan masuk dalam doa syafaat. Salam saudaraku, ada sukacita? Walaupun kita ibadah di rumah, kita tetap senantiasa bersukacita. Karena hari ini adalah hari Paskah, hari pelepasan dosa buat kita semua. Amin. Kami bacakan untuk warta gereja hari ini, pengumuman saja ini maksudnya ya. Jadi untuk mengingatkan karena situasi dan kondisi saat ini masih dengan COVID-19 dan kita senantiasa untuk menerima himbauan dari pemerintah dan sinode, maka ibadah tetap kita jalankan seperti biasa kita di rumah. Dan untuk perayaan Paskah anak-anak sekolah minggu akan tetap dilaksanakan, tetapi hari dan tanggalnya akan diberitahukan lebih lanjut. Minggu ini akan dijalankan kolekte kantong ketiga untuk mendukung sidang sinode di tanggal 18 sampai 21 Agustus 2020 di Sintang. Yang jika kita ingin mentransfer persembahan, dapat kita kirim melalui nomor rekening yang di bawah ini, nanti bisa dilihat di warta jemaat yang kita akan kirim melalui WA Group. Kami mengucapkan gembala dan semua majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak yang pada tanggal 14 sampai tanggal 18 berulang tahun. Untuk hari ini tanggal 14 saya sendiri yang ulang tahun. Nanti tanggal 17 ada Immanuel Karman Tito, remaja. Tanggal 17 ada Yeremia David, pemuda. Di tanggal 18 Ibu Lydia Angelado. Dan untuk tanggal 18 bersamaan dengan Pak Ian Herianto Lado.
Ayat untuk firman Tuhan bagi yang berulang tahun terdapat di Mazmur 34, 9-10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Sebelum kita doa syafaat, kita nyanyikan satu lagu, Allah kuasa melakukan perkara besar. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Mari kita bersatu hati. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik. Dalam minggu ini Tuhan, Kau telah lawat kami, Kau telah memberikan kami kesehatan. Sampai hari ini Tuhan, kami bisa beribadah di rumah masing-masing, tapi kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau yang baik Tuhan, pada kesempatan yang terindah ini Tuhan, kami mohon daripadamu, keadaan kami saat ini Tuhan, negara kami, kota ini Tuhan, di mana keamanan kita yang diberlakukan PSBB di beberapa tempat, kita tahu Tuhan, Kau tetap pegang kendali, biarlah pemerintah yang terlibat aparat dan keamanannya Tuhan, Kau jaga semua, biar kita semua taat kepada Tuhan dan kepada pemerintah, biarlah virus yang melanda di negara ini, di sekitar kita bisa berlalu, dan kita terbebas dari segala penyakit yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kepada Engkau Tuhan, atas kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan kepada masyarakat di lapisan bawah Tuhan, agar dana yang dialokasikan dapat diterima oleh semua orang yang sangat membutuhkan Tuhan. Biarlah Engkau pimpin Tuhan, para pemimpin kami, sampai atas, sampai bawah Tuhan, Kau beri hikmat dia Tuhan, Kau beri takut akan Engkau Tuhan. Biarlah dana ini Tuhan tersalurkan dengan baik. Kami juga doakan Tuhan untuk tim ahli yang sedang bekerja saat ini Tuhan, yang di barisan terdepan untuk membantu saudara kami yang sudah terkena Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, sehingga dia membantu dapat menyelesaikan masalah ini Tuhan, dengan keadaan selamat Tuhan, dan bisa bertemu lagi dan bisa berkumpul kembali Tuhan dengan keluarga. Untuk perayaan Paskah Tuhan yang akan dilaksanakan secara serempak hari ini Tuhan di rumah-rumah jemaat Tuhan, biarlah Engkau hadir Tuhan, dan Engkau ada di sana Tuhan. Beri dia keamanan Tuhan, ketenangan Tuhan, supaya dia tetap cinta pada Engkau Tuhan. Biarlah Paskah ini Tuhan ada di hati jemaat Tuhan sendiri Tuhan.
Kami juga berdoa buat kesehatan semua anggota jemaat kami Tuhan. Kami berdoa buat Pak Lim, Pak Liamto, Omar Saralokon, dan pemulihan anak Salum Vero, dan yang tidak tersebut Tuhan di usia lanjut, satu persatu Tuhan, Kau hadir Tuhan, Kau lawat mereka Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan. Dan kita bisa berjumpa lagi Tuhan setelah keadaan ini selesai semua Tuhan. Biarlah iman jemaat-Mu tumbuh Tuhan. Semakin memberikan waktu untuk mencari Engkau Tuhan. Dan membangun persekutuan pribadi dan persekutuan keluarga di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat kebutuhan saudara kami yang mengalami kesulitan sandang pangan Tuhan. Semua jemaat Tuhan juga agar tetap mencukupi setiap hari-harinya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bapak, kami juga memohon daripada Engkau atas kebutuhan keuangan GMI Antokia sendiri Tuhan dalam setiap bulannya, supaya Tuhan cukupkan dan tanpa kekurangan Tuhan dalam setiap bulannya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat cabang Kalongan dalam iman, kesehatan, pekerjaan Tuhan. Kau lawat, Kau hadir di setiap jemaat-Mu yang ada di Kalongan juga Tuhan. Seperti Engkau hadir di tempat jemaat-Mu yang ada di Antokia juga. Terima kasih ya Bapak. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau telah mengajarkan doa kepada kami untuk bersatu hati Tuhan. Biarlah doa ini kami serahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 13 sampai ayat yang ke-29. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya membaca ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang bernomor genap. Mazmur 118 ayat 13 sampai 29. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi kekuatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang telah tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Situasi dan kondisi boleh berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah kuasanya, kasihnya dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Sebab Yesus Kristus yang sudah memberitakan kematiannya dan memberitakan pada hari yang ketiga dia akan bangkit, memberikan hidup bagi kita yang percaya kepadanya. Dia tahu hari esok kita, maka dengan penuh sukacita, mari kita katakan, sebab dia hidup ada hari esok. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, makan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup, sebab dia hidup ada esok, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, makan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kristus hidup memberikan pengharapan, menjamin masa depan kita. Maka di hari Paskah ini, di hari sukacita ini, mari kita katakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia telah menang, mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan,
bersyukur kematian dan kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang pasti kepada kita. Karya terbesar sudah dikerjakan di dalam hidup kita masing-masing. Maka sepatutnya kita mengucap syukur, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Bersama-sama mari kita katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah karya Kristus yang luar biasa. Dia dicerca, Dia dihina, Dia diludahi, Dia terluka untuk kita yang seharusnya terkutuk, tergantung di atas kayu salib. Kita bersyukur untuk karya Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur di hari yang ketiga, Dia boleh bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Dia hidup, memberikan pengharapan kepada saya dan saudara. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk takut, tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih setia Tuhan. Karena Yesus sangat baik dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami boleh merayakan Paskah bersama-sama. Dalam segala keterbatasan, kami tahu ini pun seizin Tuhan, sepengetahuan Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini Engkau tetap setia kepada kami. Engkau menunjukkan karya-Mu yang besar kepada kami. Engkau Allah yang hidup, yang sudah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Engkau hidup memberikan pengharapan, memberikan kepastian kepada kami di tengah-tengah ketidakpastian ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kasih-Mu, kuasa-Mu, firman-Mu tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Dengan segenap hati kami mau katakan, bagi Engkaulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dia
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, ketiganya yang esa. Kami bersyukur atas rahmat dan pengasihan-Mu dalam hidup kami. Terlebih lagi hari ini Tuhan, di pagi ini kami merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Terima kasih. Oleh karena itulah, dengan kebangkitannya ada pengharapan yang pasti akan hidup yang kekal, hidup di sorga bersama-sama dengan Kristus. Dalam perayaan Paskah ini kami mau mendengar firman Tuhan lagi. Biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengar menguatkan, meneguhkan kami, dan membuat kami semakin setia untuk mengiring, mengikut, menyaksikan Kristus Yesus Tuhan kami Bapa. Pakailah hamba-Mu dengan segala keberadaan oleh Roh-Mu yang kudus untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga dalam pemberitaan Kau yang diagungkan, ditinggikan. Inilah kami semua siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya selaku hamba Tuhan betapa rindunya kita kembali beribadah di gedung gereja ini. Sudah cukup lama, hampir sebulan, namun oleh karena himbauan dari pemerintah dan juga dari pimpinan kita, sinode, majelis sinode, kita harus berpisah secara badani, tapi dalam roh kita satu. Dalam roh kita bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih lagi di hari raya Paskah ini, hari sukacita, hari kemenangan. Walaupun Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, kita tetap bersama-sama menyatakan sukacita oleh karena kemenangan yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Sebab itulah mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Kita membacanya secara bergantian. Nanti saya baca ayat-ayat ganjil, Bapak Ibu dan jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus membaca ayat genap. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Silakan.
Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Dia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kiri di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepada Maria. Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, dan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Hari Jumat kemarin kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Sekarang kita merayakan kebangkitannya. Artinya apa? Artinya dalam sekali. Kematian Kristus adalah kematian yang mematikan kematian. Karena apa? Karena dia bangkit. Kalau dia tidak bangkit, tidak mungkin ada istilah kematian Kristus adalah mematikan kematian. Karena dia bangkit, maka kematian Kristus adalah mematikan kematian. Karena dialah satu-satunya di dunia ini. Sebelum dia dan sesudah dia nanti, tidak ada yang bangkit dari kuburnya. Nah, inilah yang mau kita dengar. Firman Tuhan tentang kebangkitan Kristus. Namun sebelum kita lihat jauh lebih dalam dari Yohanes pasal 20 ini, kita belajar beberapa hal dalam teks ini. Pertama, kita lihat disebut hari pertama minggu itu. Dalam orang Yahudi, kebiasaan Yahudi, hari pertama itu bukan hari Senin, adalah hari Minggu. Dan hari ketujuh, hari Sabat. Jadi Kristus bangkit di hari pertama. Nah, oleh karena itulah, bapak-bapak gereja sepakat dalam konsili untuk menentukan ibadah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di hari pertama. Karena disebut hari kemenangan, hari kebangkitan. Itu sudah kita lakukan berabad-abad lamanya. Di hari Minggu kita beribadah. Jadi ingat, kalau kita beribadah hari Minggu,
Berarti itu hari kemenangan, hari pertama, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua kita belajar lagi. Katakan di situ, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Apa maksudnya? Pagi-pagi benar Maria Magdalena. Kita tahu siapa Maria Magdalena. Seorang perempuan yang diselamatkan Kristus dari perbudakan dosanya. Maka kita lihat dia sampai-sampai rambutnya dengan minyak narwastu dia membasuh kaki Yesus. Dia sangat mencintai Yesus, dia sangat mengasihi Yesus karena dia sudah diselamatkan. Hari Jumat, sore hari, tidak mungkin dia bisa pergi ke kubur Yesus. Karena dalam kebiasaan orang Yahudi, hari Jumat kalau sudah jam 6 sore, itu jatuh disebut sudah hari Sabat. Maka nggak mungkin Maria Magdalena pergi di hari Sabat. Itulah di jam 6 sore lebih. Maka dia menunggu sesudah hari Sabat. Itulah hari pertama, pagi-pagi benar datang untuk melihat kubur Yesus. Jadi itulah disebut pagi-pagi benar. Itulah sudah melampaui hari Sabat. Itu hari pertama. Itulah artinya supaya kita memahami kenapa sih pagi-pagi benar. Karena sore hari jam 6, sore Jumat itu sudah Sabat. Bagi kita belum. Kalau sekarang ini. Kita nanti kalau umpamanya mau hari Sabtu ini sekarang, umpamanya kita hari Minggu. Ini ya, hari Minggu. Nanti jam 24 baru itu masuk hari Senin. Tapi bagi orang Yahudi, kalau hari Minggu, nanti jam 6 sore itu sudah habis hari Minggu. Masuk kita 6 sore ke atas, sudah masuk hari Senin. Itulah kebiasaan, tradisi orang Yahudi. Makanya Maria Magdalena tidak mungkin hari Sabat pergi ke kubur. Maka dia pergi pagi-pagi benar di hari pertama. Apa yang kita lihat? Inilah perlu kita lihat. Waktu Maria pergi ke kubur pagi-pagi benar. Kubur kosong. Memang Maria belum memahami ini. Tapi sekarang kita belajar. Kubur kosong membuktikan dia bangkit. Membuktikan dia hidup. Dan kubur kosong ini pertama, siapa yang menyaksikan? Sebelum Maria, 3 orang serdadu Romawi yang disuruh menjaga kubur Yesus. Barulah Maria Magdalena pagi-pagi benar menyaksikan kubur kosong. Dan dia kembali ke tempat murid-murid berkumpul. Dia mengatakan, guru diambil orang, Tuhan diambil orang, tidak ada di kubur. Itulah ketidakmengertian Maria karena belum dibukakan pikirannya oleh Roh Kudus tentang arti, tentang makna kubur kosong. Sekarang kita tahu maknanya. Kubur kosong membuktikan dia hidup, membuktikan dia bangkit, mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis. Luar biasa bukan? Jadi oleh karena itulah dilihat kubur kosong. Ini pertama kita lihat. Dan disaksikan oleh 3 orang dari murid-muridnya. Maria, itu pertama ya. Dan Petrus dan Yohanes. Nah, apa yang kita lihat di sini? Ketika Petrus dan Yohanes mendengar apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena, mereka berlari. Dan lebih kencang larinya adalah Yohanes. Namun ketika dia sampai ke pintu kubur dia tidak mau masuk. Yohanes ini orang yang teliti. Kalau Petrus orang yang sanguin. Yohanes adalah orang melankolis yang tidak gampang. Terus mau percaya, dia melihat dulu. Tidak cepat menyahut. Tidak cepat.
Oleh karena itu ketika dia sampai lebih dulu di kubur, dia tidak masuk. Dia perhatikan itu kuburan. Bagaimana kain kapan, bagaimana kain peluh. Dia lihat semua. Dia amati. Kalau itu dicuri orang, tidak mungkin begitu rapinya kain kapannya, dan kain peluh. Maka dia lihat, dia cermati pelan-pelan. Datang Petrus, yang memang sanguin berat, langsung menerobos masuk ke dalam. Dan dia lihat saja begitu. Dia lihat, tapi Yohanes tidak. Dia lihat dengan luar biasa. Maka dikatakan di sini, ayat 7, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang melihat yang lebih dahulu sampai di kubur. Itu maksudnya Yohanes. Yohanes masuklah dia. Setelah Petrus menerobos masuk, baru menyusul Yohanes masuk. Katakan gitu, dan dia amati, dan waktu ia lalu dan ia melihatnya dan percaya apa yang disebut tentang kebangkitan Kristus di hari yang ketiga. Kita lihat ketika Roh Kudus membuat dia lebih percaya lagi. Nah, ini dikatakan, maka tulisan Yohanes di sini tentang dirinya, ia percaya. Maka ayat 9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi kita belajar. Tanpa Roh Kudus membuka pikiran kita, tanpa Roh Kudus membuka hati kita yang dibelenggu oleh dosa ini, kita tidak pernah mengerti tentang kebangkitan itu. Kita mungkin tidak bisa percaya tentang kebangkitan itu. Tapi Roh Kudus menjamah Yohanes. Nah, ini yang kita lihat, kita belajar. Dan bagaimana dengan Maria Magdalena? Karena Yohanes kan dalam hatinya dia percaya, tidak mengatakan langsung kepada Maria, hai, dia bangkit. Enggak, dia juga masih dalam hatinya. Dia masih simpan, karena dia tidak mau sembrono orangnya. Maka Maria Magdalena pun tidak tahu apa dalam hati Yohanes yang percaya. Maka Maria Magdalena belum mau pulang. Dia terus di kubur itu. Karena dia mau mencari mayat Yesus. Mau mencari mayatnya. Itu dikatakan. Kita lihat di sini dalam ayat 11. Tapi Maria berdiri dekat kubur. Itu sudah menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Dan tampak olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Dia lihat, dia berjumpa dengan malaikat. Bahkan dia katakan, ibu mengapa engkau menangis? Kata malaikat-malaikat. Itu satu sindiran dan juga teguran kepada Maria Magdalena. Karena pikirannya belum dibukakan. Masih berpikir atas kepintarannya sendiri. Kemauannya sendiri. Jadi memang sulit kalau kita mencoba mengenal Yesus dengan kemauan kita sendiri. Dengan pikiran kita sendiri. Tak akan bisa kita mengenal dia. Kecuali Roh Kudus membukakan. Maka dia dikatakan, waktu dikatakan, ngapa kau menangis? Maka dikatakan, Tuhanku diambil orang. Maka ada malaikat lagi di luar. Dia minta supaya tunjukkanlah di mana kau tempatkan mayat Yesus. Tapi apa yang dikatakan oleh masih juga Maret terakhir barulah dibukakan Tuhan Yesus pikirannya. Dengan cara bagaimana? Inilah kita lihat ayat 16. Ketika dia berdialog kepada Yesus yang belum dia mengenalnya, maka ayat 16 katakan, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Dia kenal benar suara itu. Kenapa? Karena Kristus membuka pikirannya, membuka hatinya yang ditutupi oleh egonya, boleh saya katakan ego lah. Karena cintanya kepada Yesus, mengasihi Yesus, sehingga tidak bisa mengerti
arti hari ketiga dia bangkit. Maka dibukakan pikirannya. Dia bilang, Maria. Maria berpaling, Rabuni. Jadi di sini kita lihat bagaimana dia bertemu dengan Yesus yang sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Maka waktu dia menjamah, jangan, aku belum pergi ke rumah Bapa. Artinya apa? Bahwa dengan kebangkitan Kristus, sorga, Yerusalem baru telah didirikan, telah dibangun oleh Kristus dengan kematian dan kebangkitannya. Itulah makanya aku pergi dulu ke sorga, ke rumah Bapa. Pesankan kepada Maria, kamu pergilah ke saudara-saudaraku, katakan, aku sudah bangkit. Aku telah mengenakan tubuh kemuliaan. Luar biasa. Jadi surga itu sudah ada. Berdasarkan kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Bukan khayalan. Bukan. Nanti lihat. Baca Wahyu baik-baik. Itu. Tapi surga yang sudah ada itu belum diwujud nyatakan. Kapan diwujud nyatakan? Kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita yang beriman, kita yang percaya kepada Yesus oleh karena panggilannya, oleh karena pilihannya, kita akan masuk ke sorga yang sudah disiapkan Kristus Yesus itu. Ingat Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, janganlah gelisah. Katanya kepada murid-murid, aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Setelah aku siapkan tempat bagimu, aku datang menjemput kamu ke situ, membawa kamu ke tempatku. Ini kan satu janji yang pasti, pengharapan yang luar biasa. Itu diwujud nyatakan dengan kebangkitan dan kematian dan kebangkitannya. Itu dikerjakannya. Maka surga sudah ada. Bukan khayalan. Bukan. Nanti diwujud nyatakannya ketika dia datang kedua kali. Nah, inilah kebangkitan itu. Kebangkitan adalah berdirinya kerajaan sorga yang kekal atau kita sebut Yerusalem baru. Namun belum diwujud nyatakan oleh Kristus Yesus. Inilah pengharapan kita akan kebangkitan Kristus. Oleh karena itulah dalam nats pembimbing Rasul Paulus dikatakan yang dia kehendaki adalah mengenal kebangkitan Kristus. Itu ingat, mengenal kematian kebangkitan Kristus. Dengan dia mengenal dan percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, dia percaya akan kematian dia nanti akan ada kebangkitan bagi Paulus. Tadi seperti Filipi 3 ayat 10, 11. Jadi inilah. Oleh karena itulah, taruhkanlah pengharapan kita kepada Kristus yang mati dan bangkit. Bukan Yesus yang lain. Ingat, kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Taruhkan pengharapannya kepada dia. Dan saksikanlah itu kepada banyak orang. Lihatlah banyak orang belum percaya. Masih dalam tanda tanya akan hidup di masa akan datang. Mereka masih bertanya-tanya kemana sesudah kematian. Tapi kita yang percaya kepada Kristus sudah jelas melalui kematian, kebangkitan Kristus. Kita dipilih, maka kita juga kelak akan dibangkitkan seperti Kristus dibangkitkan. Kita masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal, ke dalam sorga yang mulia itu. Ini pengharapan kita. Walaupun sekali lagi saya katakan, masih mencekam situasi sekarang ini dengan COVID-19. Tapi berita kebangkitan tidak boleh dikalahkan berita COVID-19. Harus berita kebangkitan jauh lebih besar dari berita COVID-19. Kebangkitan adalah kemenangan. Itu ingat. Kebangkitan adalah kemenangan atas kematian. Karena Kristus bangkit, yang artinya kematian Kristus mengalahkan kematian. Inilah pengharapan kita. Maka jangan takut, percayakan. Walaupun kita di rumah, tetap beriman kepada Kristus. Tetap berpengharapan kepada Dia yang luar biasa. Bangkitannya
lebih besar dari apapun yang ada di dunia. Dari peristiwa yang apapun di dunia ini. Jauh lebih besar. Itulah berita yang menyukakan. Berita yang menyenangkan. Orang-orang percaya. Orang-orang berdosa yang telah dipanggil. Dipilih oleh Tuhan. Itulah kesukaan. Percayakanlah hidup kita kepada Kristus yang mati, yang bangkit. Yang sudah siapkan sorga. Yang kelak akan datang menjemput kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di sorga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar. Berita kebangkitan Kristus dari kematian. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Itu Alkitab firman Tuhan menyaksikan, memberitakannya. Kami percaya karena anugerah-Mu. Kami dulu juga seperti Maria Magdalena. Sebelum Roh Kudus membukakan pikiran kami, menjamah kami, membuat kami lahir baru, kami tidak pernah mengerti arti kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi sekarang kami mengerti, kami mengimani melalui kematian kebangkitan Kristus, sorga sudah ada. Pengharapan orang percaya yang dipilih Kristus, yang menjadi percaya kepada kematian kebangkitannya, akan ada hidup yang kekal yang pasti. Terima kasih Bapa, berkatilah firman Tuhan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan, menghibur kami. Walaupun situasi yang saat ini sangat mencekam, Bapak. Tapi berita kebangkitan mengalahkan situasi sekarang, Bapak. Berita kebangkitan menghibur kami dari peristiwa-peristiwa yang kami hadapi sekarang. Dan memberi pengharapan kepada kami yang pasti. Berkatilah kami oleh firman-Mu ini, Bapak. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami sungguh memuji memuliakan Engkau. Ya Allah kami, ya Tuhan kami bersyukur lagi atas saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang Tuhan tambahkan usia mereka 1 tahun lagi, baik di hari ini maupun di hari-hari yang akan datang. Itulah Bapak Hendri Subagio dan anak remaja Immanuel Charmandito, dan juga pemuda David Subagio, dan juga Ibu Lydia Angel Ladu, dan juga Bapak Ian Herianto Ladu. Saudara-saudara kami yang berulang tahun ini bertambah usia, bertambah pengenalannya akan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang direnungkan, yang didengar, yang dilakukan. Terima kasih Bapak. Dan bertambah mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama manusia. Tuhan berkatilah di hari-hari akan datang dalam hidup mereka, Bapak. Tuhan berkati mereka. Tetap mempercayakan hidup mereka kepada Yesus Kristus Tuhan kami yang mati dan yang bangkit. Terima kasih berkati keluarga mereka Bapak. Cukupkanlah segala kebutuhan keperluan mereka Bapak. Pak, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah di hari ulang tahun, sukacita dari surgawi Tuhan limpahkan kepada mereka. Terpujilah Bapak, kami serahkan mereka yang berulang tahun. Bapak di surga, sebentar kami akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan, kalaupun ada 3 kantong Bapak, untuk salah satu mendukung sidang sinode kami, biarlah kami memberi yang terbaik Bapak, bukan dengan paksa. Kami memberi karena kami mengerti kasih karunia Allah yang besar kepada kami. Mengerti akan anugerah Allah yang betapa besar dalam hidup kami dalam Kristus Yesus. Maka berkatilah persembahan kami Bapak. Dan kami berkati juga jemaat-jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, supaya melalui berkat Tuhan, mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami biarlah memberi dengan penuh sukacita untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam dan melalui Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Antioquia Surabaya. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk semua kasih dan perbuatannya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan.
dikasihi Tuhan, kita akan memasuki hari-hari ke depan. Walaupun situasi di sekitar kita tidak menjanjikan. Tapi ingatlah firman Tuhan, kubur kosong membuktikan dia hidup. Maka pengharapan satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mari kita tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Dengan iman kita katakan dalam pujian ini, pengharapanku hanya Yesus saja. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan dosaku. Pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Gembalaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku dikatakan bertobat dan sekarang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapan, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke tempatmu masing-masing dalam kehidupanmu sehari-hari dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh sejenak. Amin. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua.